Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk menggali ilmu pada pagi hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya Sofia adalah selaku moderator, Saskia Amanda Putri, Safna Presley Kuswoyo, Irdina Maharani, Yana Lestari, dan Anissa Mutiara. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian mengenai virus. Nah, virus sendiri merupakan suatu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga akan menular. Virus sendiri pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1887. Pada saat itu, Adolf Meyer melihat penyakit bercak kuning pada daun tembakau dan menular ketika dioleskan ke tanaman yang sehat. Akhirnya, virus diteliti secara lebih lanjut oleh ilmuwan Rusia bernama Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892. Kemudian, hasil penelitian dikembangkan lagi oleh M. Bajering pada tahun 1899 untuk mengetahui penyebab penyakit bercak kuning pada tanaman. Baiklah, untuk selanjutnya, mari kita simak bersama materi yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Irdina. Kepada Irdina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi virus. Yang pertama yaitu ada sifat virus. Nah, virus saat berada di luar makhluk hidup lain itu disebut sebagai virion. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Selain itu juga, virus memiliki selubung protein atau kapsid, namun tidak memiliki sitoplasma dan organel. Virus hanya bisa berkembang biak melalui pembelahan diri di dalam makhluk hidup lain. Yang kedua itu ada ukuran dan bentuk. Virus diketahui memiliki ukuran antara 25-300 nanometer. Ketika diamati menggunakan mikroskop elektron, membutuhkan pembesaran sampai 50.000 kali. Dari hasil penelitian, virus yang berukuran paling kecil yaitu virus polio, sedangkan virus yang berukurannya paling besar yaitu virus mosaik tembakau. Nah, di sini ada struktur virus yang terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Nah, di kepala virus itu terdapat kapsid dan asam nukleat atau DNA. Kapsid ini berfungsi untuk memberi bentuk sekaligus melindungi virus dari kondisi lingkungan yang merugikan bagi virus tersebut. Sedangkan asam nukleat itu berfungsi untuk mengendalikan replikasi virus. Kemudian leher. Di bagian ini merupakan penghubung antara kepala dan ekor virus. Lalu ekor, di situ ada selubung ekor, serabut ekor, dan lempeng dasar, juga jarum penusuk. Di selubung ekor itu berfungsi sebagai penginfeksi atau penerima rangsangan. Kalau serabut ekor itu berfungsi untuk melekatkan virus pada inang. Lalu di lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, di jarum penusuk ini berfungsi melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irdina atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita simak kembali materi yang akan dibawakan oleh Safna. Kepada Safna, saya persilakan. Ya, slide-nya ya.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apakah semua virus merugikan. Nah, ada dua nih yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu yang pertama, digunakan sebagai biopestisida seperti Bacillus. Biopestisida itu bahannya yang berasal dari alam seperti tanaman atau bahan hayati dari mikroorganisme yang digunakan untuk hama dan penyakit tanaman. Kelompok virusnya yaitu Bacillus dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Yang kedua, virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Pemetaan kromosom itu menentukan gen-gen apa yang ada di kromosom. Peran virus di dalam pembuatan peta kromosom yaitu pembuat vaksin, antitoksin, dan pelemahan bakteri. Yang ketiga, virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Vaksin polio, campak, dan cacar itu sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi ketika tubuh seseorang terserang virus yang sama, sistem imunnya sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Yang keempat, virus yang dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa bermanfaat dalam bidang kedokteran. Contohnya, pembuatan insulin manusia oleh bakteri dan pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Yang kelima, virus yang dimanfaatkan untuk memproduksi interferon atau protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Virus yang dimanfaatkan untuk memproduksi interferon atau protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Nah, yang merugikan itu ada yang pertama, virus yang menyerang tanaman. TMV penyakit mosaik pada tembakau, Gemini virus penyebab penyakit kuning pada cabai. Gejala yang ditimbulkan ini adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. TMV adalah virus yang pertama yang ditemukan oleh manusia. Yang kedua, ada virus yang menyerang hewan. Virus koksaik penyebab penyakit mulut dan kuku di sapi, kambing, dan kerbau. Rabies, virus koksaik atau interferos, penyakit mulut dan kuku pada sapi itu penyakit binatang dan gak akan menular kepada manusia. Yang ketiga ada rhabdovirus, penyebab penyakit rabies pada hewan berdarah panas. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf yang disebabkan oleh virus lisasi virus dari golongan Rhabdoviridae. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui cakaran atau gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Jika tidak dapat cepat ditangani, dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, virus yang menyerang manusia. Coronavirus, penyebab penyakit COVID-19. Di situ ada penyakit virus jenis baru seperti coronavirus. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Hepatitis, virus penyebab penyakit hepatitis. Hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati, biasa disebabkan oleh infeksi virus yang disebabkan penyakit lain, seperti mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Yang terakhir, Ebola virus penyebab penyakit Ebola. Penyakit virus Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola yang merupakan bagian dari filovirus. Penyakit ini dikenal dengan singkatan dengan EVD atau Ebola Hemorrhagic Fever. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Virus ini bisa masuk ke tubuh orang lain melalui kulit yang luka atau melalui membran mukosa yang nggak terlindungi seperti mata, hidung, mulut. Dan virus ini juga bisa menyebar melalui jarum suntik dan infus yang telah terkontaminasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Safna. Baiklah, untuk materi selanjutnya, mari kita simak kembali yang akan disampaikan oleh Saskia. Kepada Saskia, saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis virus DNA dan jenis virus RNA. Sebelumnya, harus kita ketahui terlebih dahulu apa kepanjangan dari virus DNA dan virus RNA. Virus DNA disebut juga dengan deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Dan RNA adalah kepanjangan dari riboksinukleat atau asam riboksi. Nah, di sini sudah terlihat jelas perbedaan antara virus DNA dan virus RNA.
Di sini virus DNA terlihat memiliki 2 rantai ganda berpilin, sedangkan si RNA ini memiliki 1 rantai tunggal. Virus DNA disebut juga dengan double helix, sedangkan RNA disebut juga dengan single helix. Kemudian di sini ada adenin, guanin, sitosin, timin, dan di RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Ini adalah basa nitrogen dari DNA dan RNA. Untuk adenin dan guanin di DNA dan RNA adalah basa pirimidin, dan untuk sitosin, timin di DNA dan sitosin urasil di RNA adalah basa tirin. Jadi yang membedakan antara DNA dan RNA, yang pertama adalah bentuknya. Kalau DNA itu double helix, sedangkan RNA single helix. Kemudian di basa tirinnya, si DNA itu sitosin dan timin, sedangkan si RNA itu sitosin dan urasil. Lebih lengkapnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Bagaimana replikasi dari virus DNA ini? Di dalam sel inangnya, DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan kemudian mengalami transkripsi menjadi mRNA. Nah, si mRNA tadi kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Masih di dalam sel inangnya, DNA virus mengkonstruksikan diri menjadi virus-virus baru. Si mRNA juga akan menghasilkan enzim penghancur atau yang disebut juga dengan enzim lisozim yang akan membuat sel inangnya menjadi lisis atau hancur. Dan virus-virus baru keluar untuk menginfeksi sel inang lainnya. Contoh dari virus DNA ini yang kami ambil, yakni virus papiloma. Contohnya adalah di gambar ini. Ciri fisiknya berupa bentolan pada sekitar kulit. Kemudian parvovirus B19, yaitu merupakan virus yang ciri fisiknya berupa ruam-ruam merah pada kulit yang biasanya menyerang pada anak-anak balita atau anak yang masih bayi. Kemudian ada adenovirus. Adenovirus ini adalah virus yang penularannya bisa berupa secara langsung ataupun tidak langsung. Secara tidak langsung, ya ini melalui benda yang menempel virus adenovirus ini, dan secara langsung ya ini melalui udara. Tapi tenang saja, adenovirus ini juga akan mati apabila kita basmi dengan deterjen, sabun ataupun desinfektan. Kemudian ada herpes simplex 1 dan herpes simplex 2. Herpes simplex 1 yaitu luka di sekeliling mulut. Ini dia ciri fisiknya, yang penularannya dia bisa melalui dengan dengan cara berciuman. Kemudian herpes simplex 2 yaitu perlukaan di permukaan genital, sama seperti herpes simplex 1, cuman dia timbul di sekitar area intim. Dan yang terakhir ada varicella zoster atau cacar air. Dan masih banyak lagi contoh dari virus DNA. Next, ke pembahasan virus RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal tidak berpilin. Bagaimana replikasi dari virus RNA ini? Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA, DNA, dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam sel inangnya dan merusak DNA inangnya yang kemudian nanti akan membentuk mRNA. Nah, si mRNA tadi akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus, membentuk virus-virus baru. Nah, salah satu virus mematikan dari RNA yang terkenal adalah virus Ebola, yang merupakan penyakit dunia yang paling mematikan, di mana dalam beberapa minggu pasien terinfeksi virus ini dapat meninggal dunia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kita, yaitu Safna. Nah, contoh dari virus ini adalah HIV/AIDS, influenza, virus hepatitis virus, paramivirus, virus enterik,
rubella, demam kuning, encephalitis, tumor RNA, DHF atau demam berdarah, rabies campak, rhinovirus atau demam dan pilek, kemudian reovirus atau diare, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari penyakit virus yang disebabkan oleh virus RNA, yaitu penyakit Ebola. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saskia. Untuk materi selanjutnya, mari kita dengarkan kembali yang akan disampaikan oleh Anissa Mutiara. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana virus bereproduksi. Virus bereproduksi melalui 5 tahap. Pada tahap pertama, yaitu tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel. Yang selanjutnya ialah tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasa. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna, ialah tahap sintetis atau replikasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintetis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA atau RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang selanjutnya ialah tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang berbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. Pada tahap terakhir, yaitu tahap lisis atau litik, pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, mari kita dengarkan kembali pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Yana. Kepada Yana, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang vaksin. Slide selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin merupakan sebuah preparasi yang ditujukan untuk menghasilkan imunitas terhadap suatu penyakit tertentu dengan cara menstimulasi pembentukan antibodi di dalam tubuh, di mana vaksin biasanya berupa antigen atau mikroorganisme dari virus itu sendiri yang diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar, tubuh dapat mengenali bakteri atau virus tersebut dan dapat membangun antibodi. Contohnya yaitu vaksin influenza dan vaksin cacar air, di mana vaksin influenza ini ada dua bentuk sediaan vaksin influenza, yaitu bentuk suntikan dan semprot hidung. Vaksin influenza suntik
mengandung virus yang telah dimatikan. Ada 2 jenis vaksin influenza suntik, yaitu vaksin trivalen dan vaksin quadrivalent. Selanjutnya yaitu vaksin cacar air. Vaksin cacar air yaitu vaksin varicella mengandung virus varicella zoster yang telah dilemahkan. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi guna melawan vaksin tersebut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat di dalam vaksin. Di dalam vaksin terdapat antigen, adjuvan, pengawet, stabilisator, surfaktan, residu, dan pelarut, di mana antigen merupakan sebuah bahan aktif yang menghasilkan respon imun, dapat berupa sebagian kecil dari organisme penyebab penyakit seperti protein atau gula, atau keseluruhan organisme dalam bentuk yang dilemahkan atau inaktivasi. Selanjutnya yaitu pengawet. Pengawet dalam vaksin berguna untuk mencegah vaksin terkontaminasi dari zat-zat lain. Selanjutnya, stabilisator. Stabilisator dalam vaksin mencegah terjadinya reaksi kimia di dalam vaksin dan menjaga agar komponen-komponen vaksin tidak menempel pada ampul vaksin. Selanjutnya yaitu surfaktan. Surfaktan yaitu memastikan semua bahan di dalam vaksin tetap tercampur. Surfaktan mencegah pengendapan dan pengumpulan unsur di dalam vaksin. Selanjutnya yaitu residu. Residu di dalam vaksin terdapat dalam jumlah kecil berbagai zat yang digunakan selama pembuatan vaksin yang bukan merupakan bahan aktif dalam produk vaksin. Selanjutnya yaitu adjuvan. Adjuvan dalam vaksin berguna untuk meningkatkan respon imun terhadap vaksin. Selanjutnya yaitu pelarut. Pelarut dalam vaksin berguna sebagai cairan yang digunakan untuk melarutkan vaksin hingga pada konsentrasi tertentu yang tepat sebelum digunakan. Biasanya berupa air steril. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin terdapat ada 4, yaitu vaksin yang hidup, live attitude. Selanjutnya vaksin yang sudah dimatikan atau inactive atau killed antigen. Selanjutnya yaitu vaksin yang berisi subunit dari antigen atau antigen yang sudah dimurnikan. Selanjutnya yaitu vaksin yang berisi toksoid atau toksin yang sudah diaktifasi. Di mana contoh vaksin campak, rotavirus, dan vaksin demam kuning. Contoh dari vaksin yang sudah dimatikan yaitu whole cell pertussis dan inactive poliovirus. Selanjutnya yaitu vaksin yang berisi subunit dari antigen. Contohnya acellular pertussis, Haemophilus influenza tipe B, pneumokokal, dan hepatitis B. Selanjutnya vaksin yang berisi toksoid, ada toksoid tetanus dan difteri toksoid. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang cara pemberian vaksin. Cara pemberian vaksin ada 3, yaitu suntikan, oral, dan semprotan atau intranasal. Di mana suntikan ini di kulit dia ada 3, yaitu intramuskular, subkutan, dan intradermal. Di mana intramuskular ini contohnya yaitu vaksin pada penyakit hepatitis B, dan subkutan yaitu BCG atau BCG yaitu vaksin penyakit TBC, dan contoh dari intradermal adalah penyakit campak. Selanjutnya oral. Vaksin oral ini biasanya digunakan pada penyakit anak-anak seperti OPV, oral polio vaksin. Selanjutnya yaitu melalui semprotan. Contohnya yaitu vaksin COVID-19 yang sejenis AstraZeneca. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yana.
Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2 mengenai virus. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan mohon maaf atas kesalahan kata maupun kurangnya rujukan bahan yang kami gunakan. Baiklah, akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I guess about what causes cold and many other such diseases. Sorry. And that's why we'll talk about virus. Human. You know that a bacterium is a very tiny organism, right? Well, a virus is so small that it's invisible to even a bacterium. This is how it is able to infect the tiny bacterium and the cells in our bodies. Unlike the bacterium, the virus has no cytoplasm or a nucleus or anything resembling a cell. It has a very basic structure of the DNA covered by an outer protein shell and some fats. That's why viruses can't even be considered organisms at all. They are not actually living. They float around like debris in space, waiting to contact a host. And only once they enter a host can they reproduce. This is where the true terror of viruses is seen. Once inside, these little fellas hijack the cells of the organism by entering through the cell membrane. Once they do, the virus takes over the protein-building structures of the host cell and forces them to replicate the virus instead. The poor cell unknowingly begins manufacturing an army of the virus till the entire cell is infected. This poor mindless slave cell does this till it explodes, releasing all the virus to infect the nearby cells. And that's how an infection spreads. That's why I got sick. But don't worry, your bodies are super smart when it comes to saving you. Every time we fall ill with a virus, the body makes a special cell called a memory cell. This cell stores all the information about the virus and how it was defeated. Time the virus attacks, your body's defense is ready to destroy it. Trivia time! Did you know that even antibiotics don't work on viruses? Because antibiotics are designed to fight bacteria. In your body, the most common viruses are actually bacteriophages that infect and destroy bacteria. Baik, demikianlah video maupun pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai virus. Terima kasih, semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua, dan mohon maaf atas salah kata maupun kurangnya rujukan bahan yang kami gunakan. Terima kasih, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi